Yan Joshua ini kuliahnya itu Di di Makassar, Makassar. iya. Dan sebenarnya itu Yan Joshua merantau ke Makassar itu di umurnya itu 18 tahun. Ya, Bener benar nggak? sekali. Kok tahu? Iyalah, gimana Min? Siapa dulu Mimin nih? yang Ada tahu Mimin. ya, ternyata. Ya, kan saya kepoin juga nih tentang Yan Oke. Joshua. Maksud sih teman gue nggak tahu gitu. Anjay, let's go. Tapi di sini tuh kan ada cerita di baliknya juga nih ya kan. Kayak Yan Joshua ini berani untuk merantau di usia 18 tahunnya ke tempat yang berbeda. Maksudnya di Makassar gitu, di Makassar. Jadi kan Yan Joshua ini dari Merauke merantau ke Jakarta, ke Makassar. Walaupun memang sekarang udah merantau lagi ke Jakarta ya. Merantau ke Makassar di umur 18 tahun. Bagaimana Yan Joshua sendiri nih berjuang di Makassarnya? Ya, oke. Jadi waktu itu aku dengan niat aku pengen sebelumnya kan aku udah tahu pasti ya teman-teman. Aku tuh pengen diminta sama ayah aku untuk jadi seorang tentara. Dan bapak aku tuh seorang tentara yang waktu itu udah mau pensiun dan dia butuh penggantinya. Dan mungkin salah satu yang punya peluang untuk jadi tentara itu aku dari segi pendidikan, prestasinya. Mungkin dia pikir kamu ini deh ikut ini. Aku juga dulu atlet badminton. Dari aku SD kelas 2, kelas 3. Kelas 3 3 langsung. SD, aku dari sampai SMA kelas 2 aku berhenti. Aku juga, ya banyak pokoknya olahragawan dulu ya. Jadi papa aku bilang, kamu ikutin deh, ikut jadi TNI kayak bapak gini. Mumpung kamu baru lulus SMA, ikut aja. Nanti bapak disalahin, kayak gitu. Jadi udah aku akhirnya sempat tuh latihan sama om aku, ada yang latih aku gitu. Latih itu kayak program-program untuk masuk ke dalam TNI itu. Ya jadi aku merasa kalau aku bukan nggak bisa ya. Aku bukan ada di jalur ini. Passion aku di mana, aku tahu. Dan aku merasa ini bukan aku gini. Aku merasa kalau aku harus memilih jalan aku sendiri yang benar-benar membuat aku nyaman. Ya kan? Ya kalau istilahnya kita nggak nyaman gimana coba? Harus masa kita bertahan dengan tidak nyamannya kita itu. Jadi aku memilih untuk berangkat ke Makassar alias biasa orang bilang aku kabur. Jadi waktu itu ceritanya aku udah daftar online atau daftar online kuliah. Kuliah. Dan segala macam udah tinggal pindah aja, tinggal pergi. Aku berniat untuk pergi dari Merauke tanpa kasih tahu bapak aku. Bilang aku mau ke sini, aku ke Makassar dengan cara aku sendiri dan ya begitulah akhirnya aku sampai di Makassar dan menolak keinginan dari bapak aku. Kamu kan pindah nih kan ke Makassar gitu. Bagaimana tanggapan ayahmu gitu? Tanggapan ayah aku pindah ke Makassar ya kita diam-diam aja. Diam-diam. Jadi nggak ada kayak ya udah aku udah ambil langkah aku sendiri, nggak perlu aku kayak ibaratnya ya bukan diasingkan sih, seperti aku diam-diam aja. Oke. Nggak ada obrolan kamu di mana gini nggak ada. Sampai saat ini. Iya. Nggak blokiran Nggak biasa. Biasalah orang biasa. Biasalah. Tapi sejak umurnya 18 tahun ya? 18 tahun. Berarti sampai saat ini nggak pernah kontekan sama orang tua? Kemarin pernah di Merauke ketemu. Tapi ya gitu diam. Tapi dia selalu support. Aku pasti yakin dia tuh pasti bangga sama aku sekarang. Cuman mungkin ayah aku lebih mengkontrol dirinya untuk kan anaknya juga banyak ya. Jadi bukan aku aja. Jadi mungkin dia yakin aku kuat, aku bisa. Itu dia. Jadi ya itulah kita cuman hanya diam-diam saja, tidak berantem seperti kok pulang saya tembak. Nggak ada. Tapi sebenarnya seberapa sayang sih Ian sama orang tua? Maksudnya sama ayah spesifiknya? Kalau aku sama ayahku, aku sayang banget sama ayahku, sayang. Walaupun beliau mendidik aku dengan keras, dengan keras dan keras dan baik, aku merasa bahwa itu yang menjadikan aku kuat seperti sekarang. Kuat dengan omongan orang, kuat dengan banyak sekali orang mungkin berpikir aku tentang ini itu, tapi aku harus tetap kuat karena aku punya pembelajaran dari beliau yang sudah ngajarkan aku banyak hal gitu. Walaupun aku istilahnya gini, orang tuh pasti berpikir aku melawan orang tua dengan keinginan orang tua, tapi menurut aku kayaknya tidak. Karena menurut aku itu hidup ini aku yang jalani, masa depan aku yang jalani. Jadi istilahnya aku yang akan tentukan diriku sendiri mau kemana, bukan bapak atau ibu aku. Karena orang tua hanya perlu mensupport, benar. Jadi kalau mau bilang aku sayang, sudah pasti aku sayang sama ayah aku sayang sekali. Sama sama ibu aku juga sangat sayang. Semuanya aku sayang, keluarga aku sayang. Dan aku kerja, bernyanyi dan semuanya itu pasti untuk keluarga juga, untuk kita sama-sama membanggakan orang tua dan keluarga gitu.
Tapi ada nggak sih keinginan besar gitu untuk kedua orang tua dari Yan sendiri gitu? Keinginan besar. Yan mau ngasih apa gitu untuk kedua orang tua nanti ke depannya? Mau kasih apa ya ke depannya? Aku pengen banget untuk ngumpul bareng-bareng lagi di saat Natal kita sama-sama, atau kita tuh hari Minggu pulang gereja kita sering mancing. Aku digonceng bapak aku digonceng, kita pakai motor tuh. Yeah. Jalan kan di Papua itu, kan bapak aku tugas di Papua ya. Papua itu kan pedalaman, ada tempat-tempat perdesaan gitu ya. Ya di sana tuh banyak kolam ikan. Aku kangen banget kita mancing bareng-bareng lagi. Ya kalau kalau mau kasih sesuatu untuk orang tua, aku rasa mereka sebenarnya nggak butuh sesuatu yang dinilai dari ya materi ya. Mungkin orang tua tuh lebih membutuhkan kita ada bersama mereka gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau aku pengen kasih sesuatu, aku pengen sama-sama kita rayain semuanya bareng-bareng lagi. Kita sama-sama lagi gitu. Semoga ya Yan ya. Iya amin. Semoga tercapai semua yang aku inginkan gitu. Tapi bapak aku tuh sebenarnya bisa nyanyi. Yeah. Bang. Panggilnya abang sekarang ya. Gak apa-apa Yan, gak apa-apa lanjut. Bapak aku tuh bisa nyanyi, mama aku juga bisa nyanyi. Aku umur 6 bulan, mama aku itu lagi ikut lomba nyanyi. Beliau juara 2 lomba nyanyi pada saat dia lagi melahirkan. Dia mengandung. Dia mengandung aku. Oke. Itu aku Gimana ingat. ceritanya kalau melahirkan ya? Iya. Jadi aku ingat dia cerita waktu kamu di dalam perut 6 bulan itu, mama ikut lomba nyanyi. Makanya hasilnya seperti ini. Jadi mamaku tuh bisa nyanyi. Dia ikut lomba nyanyi lebih dulu zaman dahulu kala daripada aku gitu. Dan bapak aku juga bisa nyanyi. Oh oke. Tapi kenapa sih kamu berani banget gitu pergi ke Makassar Yan gitu? Karena itu dia, aku lebih nyaman dengan pilihanku sendiri. Aku bisa kuliah sendiri, aku bisa semuanya sendiri, kenapa tidak gitu. Walaupun kadang aku minta bantuan dari kakak aku yang sudah menjadi orang di luar sana mungkin. Aku kadang bisa minta bantuan dari mereka, aku tuh butuh ini nih, aku begini nih, gini. Ya udah, disupport. Jadi support sistem aku itu kakak aku, mama aku. Kayak gitu. Jadi ya walaupun orang bilang aku menentang keinginan orang tua, tapi aku yakin aku percaya dengan jalan aku sendiri. Jalan kamu sendiri. Tapi Yan, kan kamu juga memilih nih. Maksudnya kayak saya mau berjuang sendiri. Kenapa kamu seberani itu gitu? Merasa bahwa kamu bisa menjadi sosok yang bisa berkarir di dunia permusikan gitu. Yang pertama, aku yakin dengan potensi aku bernyanyi sekarang, aku lebih harus percaya karena gak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha latihan, kita buat karya, kita ikut ini pasti Tuhan juga pasti bantu kita. Karena kalau kita percaya dengan apa yang kita punya, orang lain aja bahkan percaya kamu tuh gini, kenapa kita nggak percaya sama kita? Kalau orang lain percaya kamu bisa gini. Banyak orang yang dukung aku untuk ikut begini. Coba deh kamu ikut ini, kamu ikut itu, pasti kamu bisa gini. Nah, dari situ aku mulai yakin, oh ya bisa, aku bisa kayak gitu sih. Jadi banyak banget dukungan dari orang di luar sana, teman-teman aku, guru-guru aku maupun apapun itu, mereka banyak mengaku gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih simpelnya aku punya banyak dukungan dari teman-teman dan keluarga. Dari keluarga juga ya. Nah, Yan, kenapa kamu mau mendaftarkan diri? Jadi kan ada banyak nih perlombaan gitu ya di kancah nasional ataupun internasional gitu. Kenapa kamu berani untuk mendaftarkan diri di X Factor gitu? Apa cerita di balik itu sebenarnya? Berani mendaftarkan diri di X Factor. Apa ya? Iseng aja kali ya. Sengaja? Kalau Sengaja nggak? Atau karena memang mau dapat portofolio tambahan lagi gitu di X Factor? Kalau misalnya berani mendaftarkan diri di X Factor, harus berani. Tapi itu cita-cita kita penyanyi dari kecil ya. Kita tuh kan sering nonton ajang pencarian bakat sejak kecil. Ajang ini, ajang itu di TV. Aku pernah bilang gini, suatu saat aku harus ada di panggung itu. Pokoknya harus bisa kayak gitu. Dan semuanya tercapai tapi dengan proses yang begitu panjang. Dan masuk di TV itu juga nggak segampang yang orang kira gitu. Kita tuh di audisi dulu. Step-stepnya gitu ya? Step dulu di audisi dulu sama juri lokal, baru kita bisa ada di juri utama gitu. Jadi nggak segampang yang orang kira, dia langsung audisi, dia langsung masuk di TV gitu. Nggak. Kita ada step by stepnya. Ada kita di juriin dulu sama juri lokal, lalu habis itu juri sama produsernya, baru kita tembus ke juri utamanya. Oh iya, berarti
berarti kita memang benar-benar harus menghargai proses kita dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar. Tapi ada satu kata tadi yang bukan satu kata sih, satu kalimat dari Yan Joshua kayak saya tuh kepengen banget kesini gitu. Saya mau berdiri di sini. Berarti kita jangan pernah takut untuk bermimpi dan kita berusaha untuk bisa mencapainya gitu ya. Bermimpi dan berusaha, terus berdoa, berjalan bersama Tuhan, yakin kamu pasti bisa. Itu aja sih. Kalau misalnya kamu inginkan sesuatu, selagi kamu masih bernafas, masih bisa belajar, tangan kaki kamu masih bisa bergerak, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Selagi kamu bisa di dunia ini. Karena hidup cuma satu kali, kita di dunia ini dikasih banyak sekali manfaatnya, lakukan yang apa kau inginkan gitu. Karena cita-citamu, kamu yang lakukan, kamu yang tentukan, kamu yang pasti akan mencapainya gitu. Luar biasa kan guys, Masya Allah. Ini Yan Joshua ini kayak motivator gua gitu loh. Wih, Min jadi motivatornya juga. Jangan kan? buat Bukan ketawa jadi motivator, dulu. apa sih istilahnya? Jadi terus ngerasa semangat gitu kan Min ya? Iya. Bener banget nih Yan Joshua nih. sama motivator di luar sana. Iya. Asik ya. Jadi the next motivator Yan Joshua. Oke. Saya kan ngikutin kamu nih Yan ya di X Factor dan bener-bener tuh saya kayak apa ya, kalau ada Yan Joshua saya mau nonton X Factor gitu. Asik. Dan bener-bener tuh pada saat kamu tereliminasi tuh kayak banyak orang itu nggak setuju gitu. Kenapa kamu bisa tereliminasi? Soalnya tuh saya ngeliat yang nge-view pun juga banyak banget, yang apa ya, yang support juga banyak banget. Itu perasaan kamu pada saat kamu tereliminasi itu kayak gimana sih Yan waktu itu Yan? Oke, sabar ya. Bisa makan martabak saya ya. Oke, jadi perasaannya pasti kaget sama kayak netizen. Sama kayak orang-orang pas mentor aku bilang, aku nggak bisa lolosin kamu. Perasaannya kecewa ada. Bentar ya, habis makan tadi ya. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Kecewa ada, rasa menyerah ya oke lah. Pas bilang aku nggak bisa lolosin kamu itu rasanya kayak hati kita tuh kayak shock. Tapi ya muka aku harus tetap stabil karena kita nggak boleh nunjukin kesedihan kita depan. Kita harus menerima kenyataan yang ada. Jadi aku oke kayak aku oke. Padahal hati aku tuh memang ya perjuangan aku selama berbulan-bulan di karantina itu berbulan-bulan loh. Kita audisi pulang lagi kita di itu karantina. Beberapa dua bulan kayaknya nggak, kalau nggak salah. Ya perjalanan aku akan berhenti di sini tuh kayak rasanya, aduh kasihan banget ya. Ya udah oke lah, nggak apa-apa. Kecewa ada, ya udah. Ya itu aja sih, lebih mengikhlaskan aja, ikhlas aja. Ya udah oke. Jadi aku nggak ada ini kan, waktu pas dibilang nggak lolos, aku kan nggak terlalu kaget gimana. Aku kan cuma senyum. Artinya aku senyum menerima dengan kelas gitu. Kalau aku nggak lulus, ikhlas kan udah oke. Tapi kan setelah kamu keluar dari X Factor pun juga banyak banget netizen yang maksudnya nggak setuju, malah kayak nge-support kamu mati-matian gitu ya. Iya, itu aku bersyukur banget sama netizen dan teman-teman online di luar sana. Aku sangat diapresiasi sama mereka. Aku sangat berterima kasih buat teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak untuk sudah selalu mensupport aku dan selalu menyukai suara aku. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang juga udah masuk ini ya, udah dikontrak sama Bang Judika. Iya, sama penyanyi ini ya, penyanyi impian aku juga ya. Penyanyi yang selalu aku menjadikan dia salah satu inspirasi aku juga. Aku bangga banget pastinya bisa sama Bang Judika sekarang. Pastinya kayak istilahnya kita dihandle dengan penyanyi yang sangat dibangga-banggakan sama satu Indonesia tuh gimana sih rasanya? Enak banget kan? Apalagi kamu kayak ngefans juga kan sama beliau. Iya, aku ngefans banget juga sama Bang Judika. Jadi aku merasa ya my dream is come true mungkin. Kayak gitulah mungkin. Jadi jangan pernah takut bermimpi sih sebenarnya. Jangan pernah takut bermimpi. Mimpi boleh, tapi diiringi dengan usaha gitu. Kayak gitu aja sih. Yan, kamu tuh ada nggak sih kepikiran mau bikin single ataupun album gitu? Itu sudah pasti cita-cita semua penyanyi di dunia ini. Jadi dengannya aku berjalan bersama Bang Judika ini, sudah pasti aku akan dibuatkan single. Aku akan disupport sebagaimana sebaik mungkin oleh Abang Judika. Buat teman-teman di luar sana. Berarti ada nih? Oh udah ada. Singlenya udah mau keluar. Kita nungguin ya. Lagi on proses sekarang, proses. Jadi single pertama aku bakal keluar dan aku bakal buat ya yang terbaik dari aku buat penikmat musik Indonesia pastinya. Jadi ditunggu ya single terbaru aku dari aku pastinya. Jadi buat teman-teman yang belum follow akunnya Yan Joshua, boleh follow dulu akunnya di sini. Di mana? Di bawah sini nanti. Kamu juga punya Tolong diedit YouTube ya. kan berarti Yan ya. Jangan lupa juga di subscribe akunnya Yan Joshua. YouTube aku Yan Joshua ada di sini nanti. Di sini. Ya simsalabim tung. Udah ada
ada langsung. Ini kan saya ditemenin sama Mimin ya. Mimin. Oh iya, ada Min. Min nanya dulu dong. Masa Boleh, sih Min, diem nanya, aja? Kan ini Ian udah tereliminasi kan ya di X Factor gitu. Kenapa tuh Bang Judika mau ngerekrut istilahnya lah? Kalau yang aku dengar dari penjelasan Bang Judika secara langsung, yang kenapa dia mau ambil aku, karena dia yang pertama dia lihat potensi aku, dia lihat usaha aku, dia bilang aku tuh lihat usaha kamu gini, dia bilang kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, mungkin perjuangan aku juga sebagai seorang penyanyi mungkin dari situ ya, mungkin dia ingin merekrut aku menjadi salah satu penyanyi yang ada di bawahnya. Berarti kalau Kak Endel mau direkrut Bang Judika harus usaha lagi Kak. Usaha lagi ya berarti ya. Saya mau nanya. Usaha. Bagaimana kalau... Jangan itu Rayuan Gombal lagu lainnya, lagu lainnya. Yang lainnya ya. Coba yang Joshua nih, ada patah kata kah buat teman-teman online yang ada di seluruh Indonesia maupun dunia gitu ya? Oke. Buat penggemar dari channel Rinaldi Nur Ibrahim Ibrahim. ini, aku cuma mau sampaikan yang ada di seluruh dunia ini, kalian harus terus semangat, harus terus mencapai apa yang kalian inginkan selagi kalian bisa mencapai itu dengan usaha kita. Jadi ya kayak tadi aku bilang, tidak ada yang mustahil selagi kita bisa, kaki kita masih bisa bergerak, tangan kita masih bisa bergerak, otak kita masih bisa berpikir, lakukanlah itu dengan keinginan kalian. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian inginkan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh. Itu lagunya siapa? The Massive. The Massive dan lainnya. Ini pertanyaan terakhir nih Yan ya. Misalnya nih, kamu disuruh berhenti untuk berkarir dalam dunia musik, kayaknya nggak boleh nyanyi lagi, tapi dikasih 1000 berlian gitu. Kamu mau nggak? Jadi aku disuruh milih antara berhenti nyanyi dan dikasih berlian. Kasih berlian. Kalau kamu suruh aku berhenti nyanyi, nanti kamu kasih aku berlian. Tapi kamu harus berhenti nyanyi. Ya betul. Aku lebih memilih untuk ya bernyanyi. Kenapa? Walaupun aku tidak dapat apa-apa dari, misalnya begini, bukan tidak dapat apa-apa. Pendapatan aku di bernyanyi hanya ya sedikit atau bagaimanapun, aku tetap bernyanyi. Karena bernyanyi adalah bernafas aku, udah kayak hidup aku. Bernyanyi sudah seperti ibaratnya ya teman aku tanpa satu hari 15 Kayak nggak bisa terpisahkan. ya 30 menit aku nggak nyanyi aja kayak boleh tanya teman aku boleh yang ada setiap hari dengan aku di dalam keseharian aku tuh aku selalu bernyanyi. Jadi nggak mungkin kamu suruh aku berhenti nyanyi, itu nggak mungkin. Kamu mau bayar aku dengan 1 juta triliun apapun berlian. itu, dan 1 berlian 50 berlian di dunia ini yang mahal 50 juga, berlian. nggak bakal aku berhenti nyanyi. Ya 50.000 berlian kayaknya. Iya, nggak bakal percuma. Ya, percuma ya. Jadi kalau misalnya kamu suruh aku berhenti bernyanyi, sama aja kamu membunuh aku. Membunuh aku secara bukan perlahan, secara keseluruhan aku mati kalau nggak nyanyi. Nggak bernafas lagi ya Yan ya. Iya, istilahnya ya anugerah yang paling aku syukuri memiliki suara yang seperti sekarang. It's like everything to me. Jadi aku merasa bahagia banget sekarang dengan apa yang aku punya sekarang. Bernyanyi tidak bisa digantikan dengan apapun. Wah, ternyata Yan Joshua ini memang banyak banget nih kisah hidupnya yang sangat inspiratif, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan prosesnya dia pun juga berjuang banget untuk bisa berkarir di dunia musik. Kita benar-benar bisa mencontoh beliau gitu, Yan Joshua. Saya juga termotivasi banget nih sama Yan Joshua. Semoga saja besok atau ke depan saya bisa jadi musisi kayak Yan Joshua. Oke deh, terima kasih banyak buat Yan Joshua. Terima kasih juga buat. Semoga karirnya Yan Joshua ini bisa tercerahkan. Amin. Bisa memberikan banyak banyak karya buat masyarakat di Indonesia. Amin. Dengan suara yang khasnya Yan Joshua gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu akun ini. Akunnya Yan Joshua juga ya. Ini mana Yan? Ini. Jangan lupa juga follow akunnya Yan Joshua, follow akunku juga guys. Kedepan kita juga mengundang bintang tamu yang luar biasa, jadi stay tune aja, jangan lupa ya untuk di subscribe terlebih dahulu akunnya. Oke guys, subscribe-nya itu gratis. Subscribe itu gratis. Tidak ada pembayaran apapun. Jadi don't forget to subscribe and comment, like and share this channel. Yeah. Thank you guys. Kamu mau nyanyi dulu. Atau kamu yang nyanyi? Oke. Coba nyanyi dulu deh, Yan. Aku nyanyi. Kita tutup nih. Lagu apa? Terserah. Kalau harus ku mengingat
lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Luar biasa. Thank you very much guys. Thank you. Kali ini. Nah, jadi aku tuh udah sering lomba nyanyi. Mungkin itu ya proses yang aku lewatin selama aku mau jadi penyanyi yang profesional. Aku belum sebut aku penyanyi profesional sekarang. Aku lewati beberapa proses. Aku ikut lomba nyanyi, nggak dapat juara. Cuma dapat juara harapan 3, pernah juga. Juara harapan 1 juga pernah. Jadi semua berawal dari kegagalan yang memang pernah aku alami. Yan Joshua pun juga bukanlah orang yang serta-merta langsung bagus gitu. Ternyata kayak punya pengalaman pahit juga dalam. Jadi dalam kesimpulannya dunia. mungkin belajar dari kesalahan. Benar.